encapsulation dari ya OOP, pilar OOP salah satunya adalah encapsulation. Ada polymorphism, inheritance dan sebagainya. Salah satunya adalah encapsulation dan kita bisa merealisasikan encapsulation itu dengan menggunakan access modifier. Oke, saya akan membuat sebuah contoh. Ya, saya belum share screen, memang belum share screen. Ya, ya, memang saya belum share screen. Saya share. Nah, ini baru share screen. Oke, oke. Di sini saya membuat sebuah project yang lain. Kemudian saya akan membuat sebuah uh, file Python ya. Saya akan membuat sebuah contoh yang agak kontras, fungsi dari private variable. Yang namanya private variable itu berarti variabel yang hanya dimiliki oleh objek, gitu ya, dan hanya bisa diakses oleh metode yang memang kita buat untuk mengakses private variable itu atau private properties itu. Oke, misalnya saya membuat suatu modul namanya rekening.py. Oke, di sini saya akan membuat sebuah kelas rekening. Kemudian saya akan kelas rekening, kemudian saya akan membuat sebuah konstruktornya ya. Dev init, self, sama misalnya adalah saldo. Ada dua buah, jangan saldo langsung ya, nama dulu ya, nama dan saldo ya, nama yang punya rekening. Ya, intinya biasa, self saldo, self nama sama dengan nama, dan self saldo sama dengan saldo. Kemudian saya akan membuat sebuah metode untuk menabung, dev nabung, self, dan saya bikin satu buah parameter uang. Nah, nabung kan pakai uang ya. Nah, kalau dia nabung, maka self saldo plus sama dengan uang. Nah, itu kan. Jadi saldo akan selalu bertambah. Misalnya saldo awalnya 0. Nah, oke. Saldo pertama dia membuat sebuah rekening itu saya nolkan. Kemudian kalau dia nabung sejumlah kalau dia manggil metode nabung, maka dia harus menyertakan argumen jumlah uang 100.000, maka dia akan menambah saldo. Kemudian misalnya dev tarik, nah asal aja ya, self uang lagi, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kan kita harus mengecek apakah dia narik itu sama saldonya gedean mana kan gitu kan. Kalau saldonya 100.000 dia narik 200 ya pasti kalau di mesin ATM ngomong uang Anda tidak cukup gitu ya. If saldo lebih kecil dari uang ya gini, maka print uang Anda tidak cukup. Nah, ini if self else, maka self
saldo min sama dengan uang. Nah, akan dikurangi kan. Nah, terus apaan? Jadi gede. Uang dan Jablin sisa saldo sama dengan, langsung saya jumlahkan aja dengan STR self saldo. Oke, seperti ini ya. Terus kalau dia mau ngecek saldonya juga kita kasih sebuah metode. Oh, nggak usah ya, karena dia bisa langsung seperti ini. Oke, saya bisa mengakses ini. Saya membuat suatu ini di sini misalnya ya. Saya save. Kemudian saya akan membuat sebuah atm.py. Nah, ini misalnya di ATM ini ya, from rekening import rekening. Oke. Kemudian saya akan membuat objek dulu. Tabunganku kepanjangan apa ya, SIM, simpanan ya, sama dengan rekening. Dia harus mengasih satu nama ya, yaitu misalnya Wiku. Bentar. Ini kalau gini nggak usah. Jadi kalau ini saldo saya nolkan, saya cuma butuh konstruktor itu akan membutuhkan argumen nama saja, tidak dengan saldo, karena saldo otomatis nol. Begitu membuka rekening saldo nol gitu ya. Jadi waktu membuat objeknya harus memasukkan argumen string nama saja. Nah, Wiku misalnya kayak gini. Terus maka saya akan nabung SIM tabung, bukan tabung ya, nabung ya. Nabung dengan satu argumen misalnya 100.000. Oke, kemudian SIM tarik besarnya, saya akan menarik 120.000. Saya save. Kemudian saya akan jalankan. Uang Anda tidak cukup ya. Ya karena uang saya cuma 100. Sedangkan di sini kalau saldo berdasarkan uang, dia akan ngeprint ini. Oke. Nah, kalau saya misalnya ngambil saya nabung lagi. Tadi Saya nabung. Duhur. Misalnya saya nabung lagi 150.000. Berarti harusnya 250.000 ya uang saya di ATM. Kemudian saya akan jalankan dan sisa saldo 130 ya. Ini 250 diambil 120.000, sisa saldo 130.000 ya. Nah, berarti uangnya keluar. Oke. Nah, misalnya gini. Nah, ini kan nggak cukup nih. Nggak cukup. Nah, kalau ini saya run seperti yang tadi. Tolong itu mic-nya ya. Oke, ini uang Anda tidak cukup. Di sini uang Anda tidak cukup ya. Karena saya nabung, berarti saldo saya 100.000, saya tarik 120 nggak cukup. Nah, kalau sistemnya seperti ini, saya bisa ngisi saldo. Kayak gini. SIM saldo sama dengan 3 juta. Saya save. Nah, saya bisa ngubah saldo. Nah, kemudian
Sisa saldo 2.880.000. Nah, di ATM, di ATM saya karena saldo ini bentuknya publik, maka di ATM saya bisa ngubah-ngubah saldo. Nah, ini banknya bangkrut, guys. Jadi ngubah-ngubah saldo seenak saya, kalau nggak cukup saya ubah saldonya kan gitu kan. Jadi ini akan bikin bangkrut bank. Nah, bagaimana caranya ya? Saldo jangan sampai bisa dirubah seperti ini. Bagaimana? Kita jadikan si saldo itu menjadi private. Bagaimana menjadikan private itu pakai underscore 2. Nah, ini akan menjadikan saldo ini adalah private variable atau menjadi properti dari saya kasih underscore. Kalau saya kasih underscore ini, nah, ini akan menjadi private. Saya akan buktikan apakah ini akan private. Saya bisa di sini sim saldo ini kan saldo sama dengan 3 juta. Oke, 3 juta ya. Bisa nggak saya mengubah saldo sekarang? Underscore saldo namanya, bukan saldo ya. Underscore garis-garis saldo lah gitu ya. Pokoknya saldo yang bentuknya private seperti ini. Kita akan coba run. Uang Anda tidak cukup. Dia tidak bisa membuat ini ya. Dia nabung walaupun saya ngubah 3 juta, dia tidak akan menjadi cukup saldonya. Nah, uang Anda tidak cukup. Kurang kali ya. 5.000.000 save. Nah, kalau 5 juta saya ganti itu saldo. Uang Anda tidak cukup. Tetap aja dia tidak cukup. Karena ini tidak bisa ngubah ya. Tidak bisa ngubah saldo. Ya, saldo ini sekarang private. Satu-satunya cara untuk mengubah saldo adalah dengan nabung. Nabung bisa. Bisa. Ini nabung. Saya nabung lagi. Saya copy. Saya nabung 100 atau 100 berarti saya punya 200.000. Saya save. Saya run. Sisa saldo 80.000 ya kan, 200 dikali 120. Jadi sekarang saldo bisa dirubah. Satu-satunya cara merubah saldo, karena saldo saya bikin private adalah dengan nabung. Di sini. Dengan nabung saya bisa mengubah saldo. Kalau saya mengubah saldo langsung nggak bisa. Dia tetap aja tidak cukup. Dia tidak bisa berubah saldonya. Nah seperti ini. Jadi dengan garis-garis ini itu akan mengubah sebuah variabel itu menjadi private. Dia hanya bisa diakses dari dalam kelas itu private. Ya, seperti ini. Nah, save garis-garis saldo plus sama dengan uang. Ini kan mengakses saldo, mengakses garis-garis saldo. Private bisa, iya bisa karena dia mengaksesnya dari dalam kelas. Kalau dari luar kelas tidak bisa mengakses saldo. Itu yang namanya access modifier di dalam Python-nya. Kalau di dalam Java kita dengan public, privat, protected, ya, itu atau tanpa modifier itu beda-beda ya. Dengan kata-kata. Kalau di sini dengan ini, seperti itu. Nah, kalau saya ngambilnya 220, apakah cukup? Ya, cukup karena memang harus dia punya uang 200 diambil 220 tidak cukup. Paham ya? Ini bagaimana kita membuat sebuah variabel atau properti di dalam kelas ini itu menjadi private.
seperti itu. Ada yang nanya nggak sebelum saya lanjutkan nih tentang multiple inheritance? Ini access modifier sangat penting ya. Kita hampir tidak pernah nggak pakai access modifier kalau di dalam kita ngoding berbasis OOP ya. Itu sangat penting access modifier. Ini juga bisa diterapkan di metode, nggak cuma di variabel. Di metode pun bisa dibuat access modifier. Mau dibikin private gitu, dev nabung jadiin private gitu ya. Ini saya jadiin gini. Nah, ini tidak akan bisa diakses ya. Sekarang nabung tidak akan bisa diakses dari luar. Warnanya kayak gini. Nah, misalnya, oke, saya akan menabung run. Oke, tidak punya atribut nabung. Ya. Padahal ada. Ini ada garis-garis nabung ada. Tapi di sini dianggap tidak ada ya karena dia privat. Kalau metode kayak gini. Paham ya? Itu menjadikan sebuah private. Jadi kalau private itu tidak terlihat dari luar kelas. Dia itu aksesnya itu lingkup kelas ya. Apa namanya? Kelas scope kelas. Kalau kita pakai private. Kita stop. Oke, nggak ada yang ditanya ya, jelas ya tentang sebentar. Sebenarnya kenapa kita akses private variable di jadi error, sedangkan akses private method error. Oke, kalau seperti ini, sebenarnya aslinya sama-sama aja. Jadi kalau nabung itu kita perhatikan itu warnanya langsung berubah. Jadi dia tidak bisa diakses, tidak bisa diakses. Kalau saldo itu dia tidak berubah warnanya. Jadi memang private access modifier private itu berlaku seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya difungsikan untuk properti atau variabel. Jadi variabel tidak bisa diakses dari luar. Kalau sebuah metode itu biasanya memang tidak untuk dibuat privat, ya. Ya kita buat apa metode dibuat privat gitu kan. Tapi kalau kita maksa, apakah garis-garis itu bisa untuk metode? Ya bisa, tapi tidak akan terlihat dari luar, gitu. Tidak akan terlihat dari luar metode itu. Memang fungsinya sebenarnya tidak untuk dibuat privat, sebuah metode itu. Ya, kalau underscore kecuali kayak gini ya, underscore ini adalah special method, spesial nama yang spesial khusus. Itu banyak, nggak cuman init. Nanti kalau kita bisa bahas banyak yang pakai underscore depan belakang. Itu spesial ya. Tapi kalau misalnya pakai underscore di depan aja itu jadinya private gitu. Oke. Ya, ini konstruktor. Ini konstruktor. Ya, makanya saya bilang kalau underscore-nya itu ada dua di depan dan belakang itu adalah special name. Dan itu bukan cuma init, banyak sebenarnya yang pakai special name seperti itu. Salah satunya init dan itu menandakan dia adalah sebuah konstruktor. Nah, kalau underscore-nya cuma di depan itu menjadikan variabel atau metode itu jadi private gitu. Tuh. Self itu menunjuk ke dirinya sendiri sebenarnya. Self itu menunjuk ke dirinya sendiri. Jadi dia bukan sebuah variabel. Self uang. Jadi menunjuk ke dirinya sendiri sih. Gimana ya maksudnya ya self itu. Jadi kayak gini misalnya. Self nama. Self nama sama dengan nama. Ini kalau saya rubah, ini misalnya gini ya.
Ya hampir sama dengan this, hampir sama dengan this. Misalnya gini, ini misalnya X, saya ganti X, save nama sama dengan X, bisa, nggak masalah. Jadi variabel di dalam kelas ini nama bukan X ya, X itu parameter, nama itu variabel. Jadi kalau kita buat sebuah objek dari kelas rekening, kita harus memasukkan satu buah argumen itu yang akan dimasukkan ke dalam mengisi sebuah variabel di dalam kelas itu, yaitu nama. Hampir sama dengan this kalau di Java. Ya. Mirip-mirip. Tapi kalau this itu kan, kalau kita membuat konstruktor di Java kan nggak harus pakai this ya. Langsung misalnya. Misalnya this itu untuk menyebut misalnya this waktu di konstruktor di bawahnya this nama sama dengan X, this usia, nah, itu this. Seperti itu. Di sini lagi agak hujan guys, kalau misalnya itu. Nah, ini saya sama dengan X, dengan masalah. Jadi self itu yang menunjuk punyanya saya. Jadi gini, kelas itu kan sebenarnya cetakan, oh gandeng ya, banyak suara hujannya. Malah makin pengen tidur. Oke, kelas itu kan cetakan objek ya, cetakan objek. Jadi kalau saya nyebut self, namanya objek itu berarti objek beneran ya. Jadi kalau kalian pikir sebuah objek itu objek, ya patah-patah. Kalau koneksinya patah-patah nggak apa-apa, asal jangan goyang patah-patah ya. Memang lagi hujan gede banget ya. Mudah-mudahan nanti itu apa bisa sinyalnya agak mendingan lagi gitu ya. Oke. Jadi kalau sebuah objek itu hasil mencetak dari sebuah kelas kan. Nah, kan sebuah objek punya properti, punya metode. Kita manusia punya properti, nama, ya kan, usia, misalnya tinggi badan, itu properti kita. Metodenya apa? Manusia itu bisa berjalan. Jadi manusia itu punya, kalau kelas itu kayak gini, manusia itu bisa berjalan, bisa uh, punya nama, punya usia, uh, bisa makan, bisa berbicara, seperti itu. Jadi itu hubungannya dengan self adalah menunjuk yang dia punya. Nama saya, satu saya. Nah, karena sebenarnya nama, saldo, nabung, tarik di sini bukan punyanya kelas. Ingat, kelas itu titipan, yaitu punyanya objek yang akan dibuat dari kelas itu. Metode parameternya harus pakai self ya Pak? Enggak juga, enggak juga. Jadi nanti kan kita belajar, jadi metode itu instan metode. Memang dia ditulis di kelas, tapi dia bukan punyanya kelas. Saya menulis ini dengan saya ngomong ke kelas, seandainya nanti ada yang objek yang diciptakan dari kamu, dari meeting kelas, maka berikan metode itu. Jadi metode nabung tarik adalah instan, metode instan itu kan objek. Nah, kalau di dalam Python itu ada 3 macam. Ada instant method, ada class method, dan ada static method. Itu beda-beda scope-nya. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Nanti kan pelajari ini instant. Oh iya iya ini. Kalau instant method ya iya self. Kalau class method pakai CLS. Kalau static method nggak pakai apa-apa. Beda-beda ya. Nanti ada CLS ya. CLS nggak self, CLS gitu. Atau langsung uang. Oh berarti itu adalah static method. Tapi terus ada anotasinya add static method, add class method. Gitu.
seperti itu. Browser. HTML ya. Kalau menurut saya sebenarnya ada ya nanti untuk modifikasi POS di dalam Odoo atau misalnya web controller, karena Odoo itu ada front end-nya langsung ya di web. Jadi itu memang pakai HTML dan saya pikir HTML itu ya kalian sudah menguasai query itu pakai Odoo. Odoo itu MVC ya, MVC bisa, maksudnya gini ya, Odoo itu dia ada controller, ada front end, ada view, ada model, MVC benar, tapi kalau saya itu biasanya memakai Odoo itu untuk controllernya bukan menciptakan untuk web, tapi dia produce JSON. Itu bisa. Jadi itu akan menjadi REST API. Kita bisa membuat Odoo itu menjadi REST API server. Gitu. Tapi MVC ya, karena dia memang ada model, view, controller, ada semua. Jadi satu. Oke. Oke. Wah, hujannya besar banget, guys. Wah, gawat, guys. Bentar ya. Saya mau pindah dulu karena di sini laptopnya takut kena air ya. Stop. Nah, di sini lebih aman kan, guys. Aduh. Ada. Oke. Oke, sekarang saya sudah pindah. Oke, sekarang kita akan bicara itu private seperti itu adalah untuk enkapsulasi. Salah satu pilar dari object oriented programming. Suara saya masih kelihatan kedengaran jelas kan ya? Walaupun banyak suara hujan gede banget ini. Dan Masih Pak, kebetulan saya di Beneran luar. Pak, masih Pak, masih. Saya kebetulan lagi di luar, jadi sambil makan siang saya online. Kadang hilang Pak. Nah, kalau hilang cari, mungkin di bawah meja. eh, Salah satu pilar OOP yang lain adalah inheritance. Inheritance itu di dalam Python itu dia menganut paham multiple inheritance. Jadi kalau kalian sering menggunakan Java, Java itu single inheritance. Nah, itu di Python itu lebih rumit dikit karena dia multiple inheritance. Oh, dekorator. Ya, oke kira enggak. Benar, dekorator ya. Tuh. Jadi kita menggunakan dekorator kalau tadi ada instant variable, instant method, class method atau static method, kita pakai dekorator. Yang pakai akeong itu loh, agung plungker itu, nah itu dekorator. Nanti pakai itu. Nah, makanya kok. Nah, oke. Bedanya single sama multiple inheritance. Oke, gini. Saya akan bahas sedikit, saya gambarkan sedikit pakai Corel ya supaya kelihatan. Nanti kita akan lihat terus kerumitannya di mana multiple, nah itu ya. Makanya Java itu single itu karena emang agak rumit. Kita lihat ya. Saya pakai ini Java. Misalnya saya punya kelas namanya manusia. Kelas manusia.
Saya kasih ya, saya punya metodenya, misalnya propertinya. Kalau saya kasih minus gini berarti properti ya nama. Nah, itu aja. Dan metodenya itu misalnya cara makan. Ada dua misalnya. Itu ini properti, ini metode ya. Kemudian kelas manusia itu punya child, punya anak. Dia punya anak. Tebelin biar kelihatan. Oke, dia punya anak yang namanya, saya copy aja dari sini. Oke, kelas misalnya adalah pegawai. Pegawai ya pasti manusia kan. Nah gitu. Makanya saya nggak perlu membuat kelas pegawai dengan nama dan cara makan, nggak usah. Cuman spesifik dari pegawai itu apa? NIP ya, nomor induk pegawai gitu ya. Misalnya cara berangkat, cara kerja, kerja pegawai kan. Nah, otomatis karena pegawai itu cair dari manusia atau manusia adalah parent kelas dari pegawai, maka nama dan cara makan maka ikut ke pegawai. Namanya inherit. Jadi diturunkan, diwariskan nama dan cara makan ke pegawai. Oke, sekarang saya akan punya sebuah kelas baru yang sama-sama inherit ke manusia, yaitu misalnya mahasiswa misalnya. Mahasiswa. Oke, kepanjangan dikit gak apa-apa. Nah, nama nggak perlu, udah jelas ada. Propertinya kalau mahasiswa itu pasti ada nomor induk mahasiswa, NIM. Oke, dan cara belajar misalnya. Belajar. Nah, mahasiswa sama, dia adalah child dari manusia, maka nama, cara makan sudah dapat dia. Nah, ini adalah single inheritance. Ini juga nyabang. Jadi single inheritance itu satu anak itu hanya bisa punya satu orang tua. Ini kalau mau nyabang gini, misalnya mahasiswa itu ada misalnya dua, ya, misalnya dua. Ini. Oke, ini misalnya mahasiswa baru dan mahasiswa abadi misalnya gini. Ini kan ini single inheritance karena satu child hanya bisa punya satu parent, tapi satu parent bisa punya dua, punya tiga, punya empat, bisa punya child banyak. Nah, kalau multiple inheritance itu dia nggak seperti ini, dia seperti ini. Misalnya, nah seperti ini. Jadi saya bisa punya satu buah kelas yang extend atau punya parent dua, pegawai dan mahasiswa misalnya adalah pegawai kuliah. Nah, kelasnya namanya pegawai kuliah. Tuh. Ini pegawai kuliah. Dia punya dia adalah child dari pegawai dan child dari mahasiswa. Mahasiswa adalah jadi dia punya parent dua. Ini namanya multiple inheritance. Ini cara namanya multiple inheritance. Jadi satu buah child bisa punya dua eh, parent. Nah, repotnya di mana? Repotnya gini. Kalau misalnya di kelas pegawai itu ya namanya kelas pegawai ya. Bentar. Pegawai sama mahasiswa cara makannya beda, maka pegawai sebenarnya sudah inherit cara makan, tapi saya override. Saya override. Cara makan saya override. Jadi cara makan sebenarnya